Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Embai di Kabupaten Nagekeo, NTT. Jokowi menilai bahwa pembangunan bendungan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pembangunan Bendungan Embai telah dimulai sejak akhir tahun 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024. Jokowi mengungkapkan bendungan tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air dan nantinya akan mengairi sekitar 4.200 hektar. Oleh karenanya, Presiden Jokowi berharap setelah rampung dibangun, bendungan tersebut dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nanggeko. Jokowi menilai produksi beras di Kabupaten Nanggeko nantinya akan meningkat hingga 2,5 kali lipat atau setara dengan 250%. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur NTT Ayodhya Kalake, dan Bupati Nanggeko Johannes Don Boscodo. Universitas Komputer Indonesia telah menggelar wisuda ke-40 pada Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang berlangsung di Hotel Haris Convention Hall. Wisuda Universitas Komputer Indonesia ke-40 telah digelar di Hotel Haris Convention Hall, Bandung. Acara tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, tanggal 9 dan 10 Desember 2023. Jumlah wisudawan yang hadir yakni 1.103 wisudawan, diantaranya pada sesi pertama dengan jumlah wisudawan sebanyak 552 dan di hari kedua sebanyak 551 wisudawan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD yang sekaligus menyampaikan orasi ilmiah. Beserta ratusan wisudawan yang tampak antusias dan bahagia menyambut acara tersebut. Acara dibuka dengan sambutan oleh Rektor Unikom Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT. Alhamdulillah bahwa pada wisuda ke-40 yang pelaksanaannya hari ini hadir Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, dan itu tentu saja sangat membahagiakan bagi kita sekalian, para wisudawan-wisudawati, juga para pimpinan, ya, para WR, para dekan, para kaprodi, dan tentu saja para wisudawan-wisudawati juga itu mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana melaksanakan menjadi bagian dari masyarakat umum untuk jangan korupsi misalnya, kemudian bagaimana cara berdemokrasi yang baik, dan hal-hal positif lainnya dalam kapasitas beliau sebagai Menko Polhukam tersebut. Sangat membanggakan bagi kita segenap Sivitas Akademika Unikom karena berturut-turut di 2023 ini dalam waktu dekat malah kita menjadi juara Asia Digital dan ICT pada World Skills Competition di Abu Dhabi. Kemudian juga kita tampil menjadi juara ASEAN untuk bidang digital dan ICT. Lalu kemarin baru saja kita mendapatkan penghargaan lagi. Ada 2 tim kita yang memperoleh Merit Awards di Hong Kong pada kompetisi juga digital dan ICT. Belum lagi ada salah satu wisudawan dengan predikat summa cum laude yang berhasil menjadi juara 1 pada art competition di Rusia. Tentu saja ini semua merupakan bagian penting dari bagaimana Unikom sebagai universitas yang unggul membangun kemampuan para mahasiswa-mahasiswinya di kancah nasional dan internasional, sehingga tetap terus bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Universitas Komputer yang memang merupakan salah satu universitas terbaik
di Indonesia. Terus di situ saya bicara tentang bagaimana menyongsong masa depan Indonesia yang kita rencanakan masuk ke Indonesia Emas di dalam ya kira-kira berapa tuh? 20 tahun yang akan datang, 22 tahun yang akan datang kita harus menjadi Indonesia Emas. Dan yang di wisuda ini adalah anak-anak yang nantinya akan berperan di tahun 2045 itu. Oleh sebab itu saya memberi pesan, mari persiapan prasyarat-prasyarat untuk menuju Indonesia Emas itu. Satu, penegakan hukum yang baik, termasuk di dalamnya ada pemerintahan yang bersih, lalu ada pemberantasan korupsi, lalu pengelolaan demokrasi yang berkeadaban, serta toleransi di antara perbedaan yang memang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di situ Indonesia Emas akan tercapai kalau keempat hal ini bisa kita lakukan dari sekarang. Kalau tidak, bisa-bisa nanti tidak sampai ke Indonesia Emas, terutama kalau demokrasinya tidak sehat, hukumnya tidak sehat, korupsinya yang itu nanti akan ditumpangi oleh gerakan-gerakan intoleran. Itu aja yang saya sampaikan tadi. Tidak ada urusan pemilu 2024, tidak ada sama sekali. Memang bukan tempatnya bicara di kampus. Ya seperti tata cara akademik, kalau akademik itu kan ada dua ya, ada tradisi, ada norma. Nah, tradisi akademiknya berjalan baik. Misalnya tadi kayak wisuda itu kan tradisi, bukan norma akademik, itu tradisi. Berjalan dengan sangat baik dan itu berlaku di seluruh dunia. Lalu norma itu ditandai dengan tata cara perkuliahan dan penilaian. Itu termasuk norma, kurikulum, pre-reg dan sebagainya itu adalah norma. Nah, ini semua saya melihat di Unicom itu norma akademik maupun tradisi akademiknya sudah berjalan dengan baik. Maka tidak heran kalau masuk unggul gitu ya, sebagai perguruan tinggi yang unggul menurut ANPT. Menempuh studi tentunya ada tantangannya, ada suka dan dukanya bagi mahasiswa, baik itu 3 tahun bagi D3 ataupun 4 tahun bagi S1 ataupun 2 tahun bagi S2. Tentunya selama mereka menempuh studi, pengorbanan mereka selama ini selama studi di kampus Unicom ini terbayarkan dengan mengikuti acara wisuda Unicom yang ke-40. Saya lihat tadi para wisudawan terutama yang terbaik itu sangat terharu sekali ketika mereka melakukan ucapan terima kasih kepada orang tuanya, berpelukan. Saya lihat di sana memang ikatan antara orang tua dengan para wisudawan itu sangat baik sekali. Para wisudawan tentunya ingin menghasilkan yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Harapan saya kepada para wisudawan Unicom yang ke-40 ini, jadilah orang yang baik, jujur, selamat berkompetisi di dunia kerja, kemudian sukses selalu, dan tentunya jangan lupa kepada Universitas Komputer Indonesia. Iya, kalau untuk persiapan sebenarnya kita di Unicom itu sudah punya SOP karena kita sudah punya tim keprotokolan khusus. Dan untuk SDM-nya pun sudah permanen ya. Kalaupun ada penggantian itu hanya untuk regenerasi. Jadi persiapan yang kita lakukan sudah mengikuti SOP itu. Jadi seluruh koordinator bidang itu sudah paham apa yang dilakukan. Dan untuk persiapan kita awali dengan melakukan rapat koordinasi pertama, rapat koordinasi kedua. Terus kemudian ketiga kita lakukan rapat pleno. Untuk acara kita lakukan gladi. Jadi gladi kotor pertama, gladi kotor kedua, dan kita H-1 langsung ke gladi bersih. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya kuncinya adalah konsistensi. Jangan sampai bolos, ya jangan sering-sering bolos lah ya, sekali 2 kali ya nggak apa-apa gitu. Terus abis kayak gitu jangan lupa ngerjain tugas, itu udah pasti. Terus jangan telat. Sejauh ini aku puas dengan fasilitas-fasilitas yang ada selama wisuda ini. Terus terima kasih banyak juga
ke kampus, panitia yang udah mungkin menyiapkan ini dari jauh-jauh hari gitu ya, sampai menurut aku ini almost perfect. Jadi ya good luck, semoga tahun-tahun setelahnya itu bakal lebih bagus lagi gitu. Kalau menurut saya sih belajarnya itu harus intensif. Jadi jangan cuma di kampus doang, di kampus dikasih pelajaran cukup di situ, tapi terus saat di rumah misalnya mencari referensi buku dan lain-lain, rajin aja sambil cari workshop dan lain-lain supaya ilmunya terus bertambah. Keren banget sih, terus bintang tamunya juga ya sangat spektakuler, Bapak Mahfud MD. Kelihatan banget tadi juga semua orang pada excited pas bapaknya masuk itu. Dilanjutkan dengan pelepasan wisudawan magister, sarjana dan diploma semester genap tahun akademik 2022-2023. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam UN News hari ini. Jangan lupa saksikan UN News setiap hari hanya di PTV. Akhir kata, saya Poni Sukaisi Kurniati, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.